Gagasan kalian untuk Indonesia di masa depan. Saatnya melahirkan gagasan kreatif kalian. Kalian dapat memilih salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian gambarkanlah gagasan kalian tentang bagaimana komputer dapat digunakan di bidang tersebut di Indonesia pada tahun 2045 untuk mewujudkan masyarakat 5.0. Kalian dapat membuat rancangan dari gagasan kalian dalam bentuk apapun, bahkan dapat berupa coretan sketsa yang ditambah dengan penjelasan atau deskripsi. Kemudian, kalian akan mempresentasikan gagasan tersebut di depan kelas. Guru kalian mungkin akan mengadakan pameran kecil untuk menunjukkan gagasan kalian ini ke semua sekolah. Jangan lupa untuk memikirkan seperti apa dampak dari gagasan kalian, baik positif maupun negatif, kepada masyarakat. Jawablah pertanyaan berikut dalam lembar refleksi pada buku kerja. Jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal. 1. Apakah kalian telah memahami bagaimana komputer dapat kita gunakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju secara berkelanjutan? 2. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam membangun gagasan kalian? Jika ya, apa yang membuat kalian merasa kesulitan? 3. Gagasan apa yang menurut kalian paling menarik untuk diwujudkan? 4. Apakah diskusi ini membuat kalian tertarik untuk mewujudkan gagasan kalian? D. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. Di masa kini, dan masa yang akan datang, penerapan informatika di berbagai bidang adalah sebuah keniscayaan. Saat ini, sudah tidak aneh apabila ada seorang yang berkarir di bidang pemasaran menguasai analisis data dalam bentuk inteligensi bisnis, atau seorang ahli biologi yang mengolah data genetika dengan membuat program komputer. Suatu konsep masyarakat 5.0 pun dicetuskan yang intinya ialah di masa mendatang, profesi apapun akan berhubungan erat dengan dunia siber dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan. Oleh karena itu, penguasaan aspek berpikir komputasional akan menjadi sangat penting dikuasai siswa sejak masih sekolah, terlepas dari profesi yang akan ditekuninya, walaupun pada mata pelajaran informatika ini, studi kasus yang disampaikan terbatas di bidang informatika. Di masyarakat, istilah informatika kurang populer, masih sering disamakan dengan TIK dan teknologi informasi. Banyak orang mengatakan, saya bekerja di bidang TI, teknologi informasi, atau guru mengatakan, saya mengajar TIK. Kita perlu meluruskan perbedaan TIK, TI, dan informatika. TIK lebih berorientasi ke pemakaian aplikasi dan komputer saja. TI memang lebih luas cakupannya. Informatika ialah disiplin ilmu, padanan dari ilmu komputasi atau computing. Oleh karena itu, mata pelajaran ini disebut informatika. TIK akan dibutuhkan untuk memudahkan kehidupan masyarakat digital berkomunikasi lewat teknologi digital. Teknologi informasi menjadi istilah umum dalam berbagai profesi terkait informatika. Bagi murid kelas 10, yang baru akan memasuki dunia kerja sekitar 7 tahun yang akan datang, perkembangan informatika dan integrasinya dalam berbagai sendi kehidupan akan makin masif. Dalam 1 dekade terakhir, ada banyak profesi dan keahlian baru yang lahir dan dibutuhkan oleh industri. Hal demikian juga akan terjadi di masa datang, dengan makin meleburnya teknologi seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, pembelajaran mesin, machine learning, realitas virtual, virtual reality, Internet of Things, dan teknologi lainnya dalam kehidupan. Hal ini didorong dengan perkembangan teknologi yang telah menjadi suatu kebutuhan untuk bersaing, competitive necessity, bagi industri untuk dapat unggul pada masa ini. Oleh karena itu, melalui unit ini,
murid perlu dikenalkan dengan kompetensi informatika yang dapat diperoleh baik melalui studi lanjut atau jalur lain yang diakui lewat proses sertifikasi. Kompetensi tersebut akan bermanfaat untuk meniti karir di masa depan. 1. Karir di bidang informatika. Mereka yang bekerja di bidang informatika jarang sekali mengatakan bahwa mereka bekerja di bidang informatika. Biasanya, mereka lebih cenderung menyebut mereka memiliki karir di bidang teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut Information Technology, IT. Belakangan, ada banyak profesional yang menggunakan berbagai macam posisi pekerjaan yang lebih spesifik seperti sistem analis, back-end engineer, front-end engineer, DevOps engineer, user experience designer, data scientist, product manager, hingga chief technology officer. Posisi tersebut terus berkembang dan berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang sedemikian cepatnya. Gambar pukul 8.10 ilustrasi beberapa profesi di bidang informatika. Pada saat ini, kebanyakan orang awam memahami informatika sebagai disiplin ilmu yang mempelajari fenomena di sekitar komputer. Fenomena ini meliputi desain komputer dan proses komputasi, representasi objek informasi dan transformasinya, perangkat keras, perangkat lunak, efisiensi, dan kecerdasan mesin. Di Eropa, disiplin ilmu komputer disebut informatika. Di Amerika Serikat, disebut computing. Pada unit ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai makna dari suatu profesi di bidang informatika, yang lebih luas daripada sekadar mencari nafkah, serta pengelompokannya di dalam dunia keprofesian. Menurut Prof. Peter J. Denning, seorang peneliti terkemuka yang banyak melahirkan tulisan ilmiah terkait keprofesian di bidang informatika, suatu profesi harus memiliki 4 ciri yang khas. Keempat ciri tersebut seperti berikut. 1. Mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Profesi informatika berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia atas kemampuan komputasi dan komunikasi yang efektif. Hal ini juga didorong oleh perkembangan teknologi yang makin cepat dan makin melebur dengan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Pada bidang ini, seorang profesional di bidang informatika akan berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan dengan memanfaatkan kemampuan komputer. 2. Mengodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Kumpulan prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kurikulum yang dibuat oleh ACM dan IEEE, program studi di perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga pelatihan merupakan salah satu wujud kodifikasi prinsip-prinsip di bidang informatika yang dapat diakses oleh seorang profesional di bidang informatika. 3. Mengodifikasikan kumpulan praktik, yang juga meliputi kompetensi. Hal ini salah satunya diwujudkan dan diakui melalui sertifikasi kompetensi profesional yang telah dijelaskan pada unit sebelumnya. 4. Menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Hal ini menjadi standar bagi seorang profesional di bidang informatika untuk berperilaku dan bersikap dalam menjalankan tugas-tugas profesinya.